Ca, selamat datang di podcast Ca Unsutak bersama aku Keisha dari LPM Solidaritas Visip Unsut. Nah teman-teman, di sini aku nggak sendiri karena kami sudah membawakan bintang tamu spesial yaitu Bapak Dr. Muhammad Yamin, SIP MSI dari dosen Hubungan Internasional Visip Unsut. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Terus untuk kesibukan Pak, akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa sih? Maksimalkan ngajar sebelum liburan. Siap. Kuliah kan? Sama ya berarti ya? Iya sama. Nah, ngomong-ngomong soal kabar nih Pak, pastinya kita nggak pernah nutup mata dan pasti tahu tentang tren soal kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya, ini berawal dari Twitter Pak. Nah, kabur aja dulu ini diyakini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan di era Prabowo ini. Menurut Bapak sebagai dosen, dari kacamata dosen itu bagaimana cara menyikapi ini Pak? Sebenarnya tren atau tema tentang kabur aja dulu ini itu bukan hal baru sebenarnya ya. Iya. Bahkan Prabowo sendiri itu kan dulu kabur. 98 itu dia kabur. Pernah gitu kan? kabur ya? Pernah kabur. Iya, Jadi, betul. permasalahan kabur aja dulu ini bukan tren. Ini istilah yang mungkin muncul karena kekinian aja ya. Iya, Tapi iya. istilah yang kita lebih tepatnya itu adalah misalnya brand ya. Kalau masalah yang dalam konteks diaspora itu disebut brand. Kalau brand itu lebih tepatnya gini, kita keluar mencari entah itu beasiswa, mencari pekerjaan atau mencari penghidupan di luar sana, dan kemudian ketika kita sudah menemukan hal yang lebih baik di luar sana, kita nggak pulang atau tidak dipanggil pulang atau tidak diberi kesempatan pulang ke Indonesia. Saya sangat memahami bagaimana kemudian tren itu muncul. Ketika ini sebenarnya mungkin kekecewaan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ini kan akumulasi. Iya, betul. Akumulasi dari banyak hal, terutama dari akhir-akhir pemerintahan Jokowi misalnya. Iya. Bagaimana kemudian undang-undang atau hukum itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan gitu ya. Lagi-lagi hukum itu kemudian berpihak pada yang kaya, misalnya berpihak pada orang yang berkuasa, dan kemudian tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu ya. Seperti misalnya nih akhir-akhir ini lagi ramai di media sosial bagaimana misalnya ada satu undang-undang katanya nih Polri mau menerapkan kalau pajak tidak dibayar 2 tahun motor atau mobilnya disita. Padahal kita dari dulu menunggu nih undang-undang perampasan aset begitu itu nggak pernah selesai. Betul. Artinya apa? Artinya lagi-lagi itu membuktikan bagaimana hukum itu sangat tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah. Nah itu satu. Belum lagi nih RUU TNI misalnya. Iya betul. Nah mungkin Mbak Dia barusan kemarin baca atau dengar nggak bahwa IASG kita anjlok saat ini, anjloknya. Betul. Sampai itu hampir mendekati keanjlokan ketika kita krisis 98. Ya. Tandanya apa? Tandanya bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Artinya Indonesia gelap itu sudah bukan gelap lagi, udah gelap gulita. Gelap gulita. Jadi kemudian anak-anak muda, terutama Gen Z nih, gitu kan. Gen Z ini kan salah satu entitas kalau saya boleh katakan yang kritis, yang berbeda sama generasi boomers dan milenial gitu ya. Mereka lebih kritis, mereka lebih ingin mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik tentunya gitu kan. Ya kalau kita bicara Gen Z ada instan dan segala macam itu hanya dinamika, tapi artinya mereka ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, dan itu mereka tidak dapatkan di Indonesia. Atau mereka mungkin tidak mendapatkan peluang-peluang ketika memang misalnya relasi kuasa, privilege masih bermain. Di kompetensi yang mereka sudah perjuangkan selama ini, seakan-akan kita tidak dianggap. Contohnya ada di Lombok kemarin ya kalau tidak salah itu seorang calon ASN itu tidak bisa menjadi ASN hanya gara-gara kurang 0,5 cm tinggi badannya. Tinggi badan betul. Ya kan? Apakah misalnya gitu ya di luar negeri itu mempertanyakan masalah itu? Apakah kemudian di luar sana orang mempertanyakan apa agama Anda misalnya ketika ingin bekerja? Apakah di luar sana orang mempertanyakan Anda gendernya apa? Gitu, misalnya. Nah, hal-hal equal seperti itu di luar sana itu yang kemudian memberikan semacam pengharapan bagi anak muda sekarang, bagi generasi sekarang, dan kemudian itu tidak bisa ditawarkan di Indonesia. Itu kalau kita bicara secara in general. Tapi kalau kita ingin bicara lebih dalam tentang bagaimana kesempatan yang tidak ada itu kan emang pemerintah tidak menciptakan peluang itu. Pemerintah tidak
tidak memberikan peluang kepada anak bangsa untuk kemudian, terutama yang berkompeten. Iya. Saya contohkan di jurusan saya aja ya, HI. HI itu kan idealnya jadi diplomat ya. Betul. Jadi diplomat. Sekarang diplomat itu setiap tahun hanya membuka lowongan 100 kursi atau 100 posisi bagi calon diplomat muda gitu ya. Nah, sementara untuk HI Unsud aja gitu. HI Unsud itu kan sekarang HI Unsud itu setiap angkatannya kurang lebih 180 ya. Anggap aja 100 lah. Satu angkatan itu ya. Kita dalam 1 tahun itu ada 4 periode wisuda bukan? Berarti ada 400 dong rata-rata nih. Iya. Ya kan? Anggap aja lah 100 lah sebanyak-banyak lah. 100 aja dari 1 tahun itu. Prodi HI di Indonesia ini kurang lebih ada 70-an. Nanti setiap tahun dalam periode yang sama Prodi HI se-Indonesia itu melahirkan atau meluluskan 7.000 orang. Itu sedikit, artinya seminimalnya gitu ya, 7.000 orang. Kalau semua ingin menjadi diplomat, maka dia akan bertarung dengan tempat yang 100 tadi akan ditarung oleh 7.000 orang. Jadi 1 banding 70 gitu. Oh ya, 70. Ya kan? Artinya apa? Artinya tidak semua lulusan HI itu bisa jadi diplomat secara ideal gitu ya. Iya. Nah, ini adalah fakta yang kita bisa katakan kalau kita bicara ideal, Indonesia ruang-ruang seperti itu sangat kecil. Ini bicara ideal, memang betul lulusan HI tidak harus jadi diplomat. Dia bisa jadi entrepreneur, dia bisa jadi NGO dan segala macam, betul. Tapi kan kita bicara konsep ideal. Berapa sih persen lulusan sarjana kita yang bisa ditampung di dunia kerja yang disediakan oleh pemerintah? Nggak banyak. Tapi berita yang timbul, berita yang hadir, pemerintah itu selalu menyediakan lapangan kerja, betul. Tapi lapangan kerja bukan untuk sarjana. Sarjana itu kan level manajerial, kan staff manajerial, staff analisis gitu ya. Tapi coba lihat, pemerintah membuka misalnya 100.000 lapangan kerja. Mohon maaf ya sebelumnya. Tapi yang 1.000 itu dialokasikan buat teman-teman yang sektornya SD sampai SMA, bahkan SMP. Contohnya apa? Buruh pabrik. Tidak merendahkan profesi buruh pabrik. Tapi kalau kita comparing dengan lulusan sarjana, maaf, apakah teman-teman sudah capek-capek kuliah 4 tahun, tiba-tiba karena nggak dapat lowongan kerja yang sesuai dengan sarjananya, kemudian mengorbankan diri, tidak menggunakan ijazahnya, melamar ikut sama buruh pabrik tadi, di misalnya di Pemalang, di Batam gitu ya, di Tangerang, di Karawang gitu ya. Itu buat apa kuliah? Nggak dipakai juga tuh ijazah gitu kan akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita semua ini yang tadi, yang S1 tadi, pilihannya cuma terbatas. Pilihannya kemudian ada apa? Dia mengorbankan ijazahnya tadi untuk bersaing dengan teman-teman yang lulusan SD sampai SMA tadi. Padahal dia sudah kuliah nih. Atau kemudian dia beralih ke S2. S2 itu sekarang bukan suatu jenjang akademik, tapi pelarian supaya nggak mau disebut pengangguran. Ya kan? Iya, betul. Mayoritas kalau disurvei, kita fair-fairan aja nih, orang yang S2 itu mayoritas adalah mereka bingung cari kerja, nggak ada, kita S2 dulu. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika dia S2, dia mendapatkan peluang yang lebih baik. Dia mendapatkan impian yang jauh lebih baik gitu kan. Oke, selesai dia lulus S2. Ketika dia sudah lulus S2, bisa jadi dia tidak mendapatkan apa yang diimpikan, karena juga berapa banyak sekarang perusahaan, ya misalnya ya, yang mau menampung Anda lulusan S2 dengan gaji standar S2 yang Anda inginkan, tapi Anda tidak punya pengalaman. Karena Anda tadi begitu lulus S1 langsung S2, gitu kan? Ketika Anda lulus S2 berharap dapat gaji itu, tapi ternyata di dunia kerja Anda pengalamannya apa? Masalah lagi kan? Akhirnya apa? Anda justru meninggalkan ijazah S2-nya atau menyimpan ijazah S2 Anda, kemudian Anda gunakan ijazah S1 Anda untuk bersaing lagi di dunia kerja dengan teman-teman yang lulusan S1. Jadi kayak lingkaran setan akhirnya. Nah, hal seperti itu yang saya tidak tahu pemerintah pikirkan nggak sebenarnya. Berapa banyak pengangguran intelek? Itu bahasanya kan pengangguran intelektual. Jadi berapa banyak pengangguran intelektual ini yang tersisa, yang ada di Indonesia. Dan itu kemudian kan istilahnya kalau bisa sampai tahap S2, lulusan sarjana, itu kan sebenarnya sudah kita bisa lihat kompetensi. Mereka harusnya lebih baik dari pendidikan dasar, ya kan? Nah, itu tidak diciptakan ruang-ruang, tidak banyak, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi tidak banyak ruang-ruang itu diciptakan. Akhirnya apa? Akhirnya
kemudian mereka mencoba mencari tempat lain gitu. Artinya kita sekarang adalah global, kita sekarang berada pada posisi globalisasi. Kita semua ini warga negara kosmopolit kan, warga negara dunia loh. Kita bukan di tahun 60, tahun 50 yang kalau mau keluar negeri susah. Kita hari ini warga dunia. Hari ini saya bisa mengakses semua informasi dunia atau bisa berinteraksi dengan warga dunia cukup dengan HP saya. Itu kan dengan HP banyak. Nah, artinya ruang-ruang informasi kan terbuka. Anda punya relasi, Anda punya kenalan, Anda punya kesempatan untuk browsing dan kemudian mencari peluang-peluang itu dan ternyata dapat gitu, atau terinformasikan ke Anda. Why not? Saya mencoba di luar. Iya betul. Kan gitu. Akhirnya kemudian kita mencoba mencari penghidupan yang lebih baik di luar sana supaya apa? Ya, karena semua manusia itu pada dasarnya ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Kita kuliah untuk apa sih? Ujung-ujungnya kan juga untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, karir yang lebih baik. Ini secara realistis ya, kita tidak bicara hal yang ideal dulu. Kalau kita bicara ideal kan kuliah tidak hanya sekedar mengejar nilai gitu ya, ada nilai-nilai lain selain mencari penghidupan. Tapi kan sekarang norma-norma kehidupan, norma-norma kehidupan yang lebih baik itu minimal disyaratkan dengan angka-angka dan IPK dan ijazah. Ada ketika lulus dengan cum laude, ada jalur untuk PNS, jalur cum laude. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya pemerintah masih terjebak pada simbol-simbol itu bahwa orang cum laude disediakan jalur sendiri. Ya, berarti dia dianggap kompeten gitu kan. Padahal belum tentu. Sekarang IPK tinggi belum tentu dia bisa menjamin kompetensi dan kualitasnya kan. Nah, tapi kan syarat-syarat administratifnya sudah menyatakan seperti itu. Ruang-ruang yang makin sesak, ruang-ruang yang makin dipersulit untuk mencari SDM-SDM yang unggul itu kemudian ya tidak terjadi mungkin ya di luar negeri. Itu master dari saya. Oke, baik. Berarti tren ini itu naik karena adanya peluang yang kurang yang diciptakan oleh pemerintah sehingga masyarakat ya kabur gitu ya Pak. Tapi menanggapi hal ini ada salah satu menteri kita yang dia justru mempertanyakan rasa nasionalisme. Ini justru saya mempertanyakan nasionalismenya. Berarti apakah ketika kita sebagai warga negara melakukan tren tersebut, apalagi semenjak tren itu muncul, banyak orang-orang yang mengikuti tren tersebut, apakah hal itu salah Pak? Tanya Prabowo, tanya presidennya dia dulu waktu pergi, nasionalismenya mana? Kan gitu. Artinya gini, apakah hari ini sebuah nasionalisme itu harus diukur ketika dia hanya berada di Indonesia? Prof. Stella itu, wakil menteri pendidikan kita, kenapa dia bisa jadi menteri sekarang? Karena dia berprestasi di Cina, di luar sana, di Amerika. Nah, Prof. Stella tidak nasionalis. Dia tidak pernah berkontribusi banyak, maksudnya tidak bersekolah lama di Indonesia, mungkin dasarnya doang. Habis itu dia keluar negeri dan tinggal lebih lama di luar negeri daripada di Indonesia. Sekarang saya mau tanya, Prof. Stella tidak nasionalis? Tanyakan itu ke Luhut, tanyakan ke Bahlil, tanyakan ke menteri itu yang bilang kita yang keluar negeri itu tidak nasionalis. Tanya dulu ke Prof. Stella aja deh, temannya dia, kolega dia tuh di dalam kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Tanya Prof. Stella, Anda nasionalis atau tidak? Jika ingin kita relate dengan pertanyaan itu ya, apakah kemudian nasionalisme itu hanya diukur dengan kita pergi ke luar negeri? Ya kan seperti itu. Artinya banyak loh orang di luar negeri sana, orang Indonesia yang berprestasi, tapi dia tidak pernah diberi ruang. Tapi kalau kita baca berita tentang Olimpiade matematika, fisika, anak-anak tingkat dasar, itu kita hampir menjuarai di semua lini. Pertanyaan saya, di mana mereka sekarang? Kalau Indonesia, karena mereka tidak diberi kesempatan. Akhirnya mereka mendapatkan apa? Beasiswa di Harvard, beasiswa di Stanford, beasiswa di Oxford. Ya, UI memberikan beasiswa nggak? Mungkin memberikan, UGM memberikan, mungkin Unsur memberikan. Tapi jika dibanding dengan Harvard, Oxford, Stanford, kalian juga kalau dikasih beasiswa ya pasti mirip. Kita kan realistis saja, kita pasti akan cari yang jauh lebih baik gitu kan. Nah, kemudian itu satu contoh ya, di mana kemudian ketika mereka sudah diberikan beasiswa, sekarang pertanyaan berikutnya, pulang nggak mereka? Jarang. Kenapa? Karena misalnya gini, mereka Olimpiade matematika, fisika, ketika mereka sudah lulus di kampus-kampus dengan beasiswanya, biasanya mereka lanjut tuh sampai S2, S3. Setelah lulus mereka direkrut oleh NASA, oleh perusahaan-perusahaan asing di Amerika, perusahaan minyak di luar negeri sana, di Qatar. Jadi ketika misalnya dia mau pulang, dia akan comparing dong
berapa sih gaji yang Anda berikan, gitu kan? Berapa sih gaji yang Anda berikan di Indonesia? Mungkin begini, tidak semua orang Indonesia yang berkarir di luar negeri sana itu terpaku pada gaji. Saya percaya itu, karena saya pernah beberapa menonton orang yang pulang di Indonesia itu, dia tahu bahwa gaji tidak akan itu, tapi dia ingin membangun Indonesia. Tapi lagi-lagi dia mungkin dikecewakan. Dia dikecewakan, dia dipolitisasi, dia dikriminalisasi. Ya, masih ingat ya mobil listrik waktu zaman Jokowi yang warna kuning cakep tuh. Indonesia menciptakan mobil listrik pertama, bahkan di dunia itu belum banyak yang menciptakan mobil seperti itu. Mobil listrik yang warna kuning, saya lupa nama ininya. Tapi masih ingat kalau kalian searching tuh ada tuh mobil listrik warna kuning cakep banget, itu udah kayak Ferrari gitu. Di Indonesia Dahlan Iskan saat itu menterinya di zaman era SBY, hanya dibawa sana sini untuk dipamerkan, tapi tidak kemudian diberikan kesempatan untuk riset lebih lanjut. Malah akhirnya dibeli oleh Jepang, kalau nggak salah Jepang atau Malaysia yang beli dengan segala teknologinya. Terus ada dulu dokter yang menciptakan alat kanker, anti kanker, yang betul. Di Jakarta ya, yang pakai rompi itu, dia tawarkan ke sana sini, ke kementerian-kementerian, ke proyek-proyek industri, diketawakan, aneh katanya. Ternyata apa? Dibeli tuh sama, kalau nggak salah Eropa apa Jepang, dibeli teknologinya dia, dan dia ke sana. Itu contoh bagaimana kemudian apakah bangsa ini menganggap rakyatnya itu aset? Enggak. Kembali ke masalah nasionalisme tadi. Sekarang mana yang lebih nasionalisme? Menteri yang menyatakan bahwa kita yang luar negeri itu tidak nasionalis, tapi kita kemudian membangun citra Indonesia dari luar, atau mereka-mereka yang duduk di pemerintahan itu menikmati segala mungkin kleptokrasinya, kolusinya, nepotismenya, dengan segala apa yang mereka anggap baik, gitu kan? Nah itu hal-hal yang menurut saya adalah bagaimana kemudian, dan kita harus tanyakan balik, itu menteri-menteri itu nasionalis itu aja kalau saya sih. Dimana nasionalis mereka ketika rakyatnya hari ini susah, mereka justru rapatnya di hotel. Efisiensi dari mana? Betul, bisa efisiensi kali. Purwokerto Jogja. Nah, ini yang jadi pertanyaan sih Pak. Sebenarnya nasionalisme dari kacamata pendidikan itu apa? Nasionalisme itu? Nah, kalau kita bicara sejarah panjang tentang nasionalisme, memang kita pasti berangkatnya dari melawan penjajah ya. Iya. Kalau kita merangkai definisi nasionalisme Indonesia itu pasti dari bagaimana rasa perjuangan, rasa revolusioner kita terhadap melawan penjajah. Tapi kan kalau kita sederhanakan definisi nasionalisme itu kan cinta tanah air sebenarnya kan. Iya, betul. Cinta tanah air. Nah sekarang itu tadi kembali ke pertanyaan menteri-menteri yang menurut saya justru kalau pinjem bahasanya Panglima TNI kemarin ya, menteri-menteri itu menteri-menteri kampungan gitu kan. Ini kata Panglima TNI loh, saya citasinya Panglima TNI loh. Kata Panglima TNI-nya nggak kampungan kali ya, kerja orang kota kali ya. Nah, jadi cinta tanah air itu hari ini tidak bisa dianggap sebagai dan dipikirkan atau diterjemahkan sebagai hal yang sempurna, terutama di dunia pendidikan ya. Cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan apa aja. Hari ini kita diskusi di podcast ya teman-teman ya, tentang bagaimana membahas kabur aja dulu. Apakah kita benci negara ini? Enggak, bisa karena kita cinta negara ini. Maka kita menghadirkan kritik-kritik yang membangun. Hari ini pemerintah ini sudah tidak bisa lagi didinabubukan dengan pujian-pujian yang biarlah yang memuji mereka buzzer aja kan. Tapi pemerintah ini perlu dijewer, perlu dikritik, kalau perlu ditampar kalau bahasa saya. Kenapa? Karena mereka sudah budek gitu rasanya. Budeknya kenapa? Budek udah kelewatan, sangat kelewatan. Artinya gini, kalau teman-teman yang menyuarakan Indonesia gelap itu saat ini, Indonesia gelap itu udah lama. Semenjak kita merdeka itu Indonesia udah gelap. Kalau sekarang nih Indonesia sudah kelam, ya, gelap gulita. Kenapa saya bilang Indonesia itu udah lama? Dalam konsep pembangunan kita udah salah dari awal. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman semua nih yang di sini, selisih berapa tahun Indonesia merdeka, Cina merdeka, bukan merdeka sih, kemudian Jepang melepaskan diri dari, dan Korea, 4 negara aja nih, Indonesia, Jepang, Korea, Cina nih, dari 4 negara ini
tahu nggak waktu-waktu mereka merdeka atau lepas dari kolonial atau kemudian mulai starting membangun bangsanya tahun-tahun berapa? 45 sampai 50. Oke. Ya kan Korea juga kan pecahnya di tahun 60-an kan. Tapi kan starting kita itu sama. Startingnya sama nih, ibarat orang lari maraton nih, kita sama nih larinya. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, lebih maju mana? Cina, Indonesia, Korea, gitu kan? Paling aja lah Malaysia aja lah, dan Indonesia itu sama larinya, startnya maju mana? Malaysia. Maju mereka kan? Cina lebih maju, Korea lebih maju, Jepang lebih maju, jauh-jauh Malaysia juga lebih maju. Apa yang salah? Apa yang salah dari semua itu? Yang salah adalah bagaimana kemudian meletakkan batu fondasi nasionalismenya tadi tuh. Di mana letaknya itu yang salah. Kita semua punya presiden dari awal. Ini tidak menghakimi bapak bangsa ya. Saya tidak kemudian menjelekkan sejarah Indonesia. Tapi saya harus akui, kita harus akui bersama bahwa dulu pemimpin bangsa kita, the founding fathers kita itu yang kemudian memimpin. Kan masih banyak nih founding fathers yang lain ya. Kayak Tan Malaka juga saya akan katakan dia founding fathers. Kemudian yang masih banyak. Tapi intinya ketika Soekarno memimpin, ketika Soeharto memimpin, dan ketika presiden-presiden lainnya memimpin, semua terjebak pada yang namanya catching up policy. Apa itu catching up policy? Catching up policy itu adalah jebakan pembangunan semua. Coba lihat, Soekarno ketika Indonesia merdeka, apa yang dia lakukan? Bangun Monas, bangun GBK. Jepang ketika habis dibombardir sama Amerika lalu bom atom, siapa yang dia cari? Guru. Cina ketika membangun Cina zaman Mao Zedong ya, apa yang dia lakukan? Dia keliling desa-desa, dia bangun desa. Lewat apa? Pendidikan. Baik. Apa yang dilakukan Korea? Dia imitating dia imitating Jepang. Lewat apanya? Gaya, disiplin, pendidikan. Artinya apa? Kita ketika mulai sama-sama membangun, mereka itu membangun manusia. Dia invest ke manusia. Saya ingat China tahun 70-an, 60-an itu dia kirim manusianya ke luar negeri dengan segala beasiswa. Jepang, ingat betapa bisa maju karena dia berhasil mengirim manusia-manusia Jepang itu ke Jerman, ke Eropa, dan mereka dalam tanda kutip mencuri teknologinya kan. Mobil Toyota, Honda dan teman-temannya itu kan hasil curian dalam tanda kutip teknologi dari Eropa. Dulu ceritanya itu bahkan mereka tuh sampai ekstrimnya. Itu kan materi-materi pembuatan mobil itu dirahasiakan, tidak boleh dikeluar. Jadi pelajar-pelajar atau tenaga-tenaga yang dikirim oleh Jepang untuk belajar mobil itu tuh mencatat semua teknologi itu kemudian dimakan dan mereka keluarkan ketika mereka sudah sampai di Jepang. Sampai segitunya loh perjuangan. Artinya apa? Mereka invest pada manusia. Negara-negara yang sudah hari ini kita tonton drakornya, kita nikmatin musiknya, kita nikmatin teknologinya, bahkan kita nggak akan pungkiri hari ini semua peralatan podcast dan apa yang teman-teman pakai hari ini tuh 90% saya katakan made in China. Bahkan teman-teman yang berkerudung ini lihat jarum pentulnya, itu made in China. Sampai jarum pentul. Sampai jarum pentul itu made in China. Kenapa bisa begitu? Kita salah menginvestasikan. Kita menginvestasikan bukan pada manusianya, tapi kita waktu dari zaman Indonesia merdeka kita investasi pada kegengsian. Proyek-proyek mercusuar. Mercusuar betul. Kita proyeknya pada proyek-proyek gengsi. Kita nggak mau dilihat bangsa lain rendah. Kita bangun Monas, kita bangun GBK supaya dilihat, tapi dilihat doang. Gitu loh. Tapi rakyatnya tetap makan tempe, tetap makan tahu gitu kan. Tapi tidak menginvestkan. Gitu. Habibie dengan caranya sendiri dia keluar sana. Kemudian dia menjadi warga negara Indonesia yang paling cemerlang di sana. Bahkan dia dapat warga negara kehormatan di Jerman sampai hari ini. Dia pulang karena panggilan Ibu Pertiwi bahasa dia. Kalau kita nonton buku, baca buku dan nonton filmnya, dia tidak mementingkan pulang. Tapi sampai di Indonesia, kemudian di era Soeharto, dia diombang-ambingkan. Hari ini ketika kita bicara nasionalisme, kita bicara satu hal yang tidak ada di Indonesia, adalah keadilan. Dalam sektor apa? Orang-orang yang mempertanyakan nasionalisme itu adalah orang-orang yang justru mempertanyakan nasionalisme mereka sendiri. Baik. Tapi berbicara tentang keadilan tadi ya Pak yang sempat Bapak singgung,
menurut Bapak, dari pandangan Bapak, apakah ada peluang untuk pemerintah kita bisa bercermin bahwa supaya mereka bisa berbenah seperti itu Pak, supaya Untuk Indonesia saat ini ya? supaya Indonesia seperti yang Bapak bilang tadi sudah kelam bahkan, apakah ada peluang untuk pemerintah bisa melihat diri mereka sendiri seperti itu? Rakyat itu sebagai komoditi, bukan aset. Kenapa saya bilang rakyat sebagai komoditi? Coba lihat, gimana cara politik Jokowi untuk memenangkan pemilu berapa tahun terakhir ya, dan dari awalnya apa yang dia lakukan? Apa? BLT atau bansos. Iya. BLT bansos itu kalau bahasa filosofinya itu kan sama seperti memberikan ikan kepada, misalnya mbaknya itu anak saya. Karena saya merasa saya sudah mampu, kamu gak usah capek-capek kerja, kamu tak suapi aja, kamu tak kasih ikan aja tiap hari. Itu saya nggak ada suatu saat, tapi kamu selama ini terbiasa disuapi, dikasih ikan. Kamu tidak punya skill, kamu tidak punya kompetensi, kamu tidak punya kemampuan, saya mau pergi, dan kamu kemudian hanya bertahan hidup dengan harta yang sudah ada. Berapa lama tuh harta akan bertahan? Berapa lama ikan yang dikumpulkan itu akan bertahan? Lama-lama pasti akan habis, karena Anda hanya bisa memakan ikan-ikan yang tersisa, bukan untuk menciptakan ikan-ikan atau menangkap ikan-ikan yang tersisa. Akhirnya apa? Lambat laun itu akan hilang, dan Anda akan menjadi seorang yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk bertahan hidup. Beda sama orang yang kemudian diberi pancing untuk mencari ikannya. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi rakyat itu dianggap komoditas karena, oh ya, besok terima ya, PKH ya. Dan memang kita tidak pungkiri rakyat miskin kita tuh sangat banyak, dan mereka dikapitalisasi dengan konteks itu, dalam konsep disuapi dan oh ya, jadi sehingga rakyat bawah, mohon maaf ya, yang less education itu menganggap itu hal yang baik. Kenapa? Karena mereka dapat langsung loh, tiap 3 bulan sekali dapat bantuan. Dan kemiskinan di Indonesia itu bukan miskin secara kultural, tidak kultural semata, tapi kemiskinan yang sistematik. Boleh saya katakan secara seucun bahwa kemiskinan Indonesia ini sengaja diciptakan untuk mempertahankan kehidupan politik yang diingini oleh orang-orang tertentu. Jadi nggak akan bisa hilang kemiskinan, karena mereka dikooptasi dengan kepentingan 5 tahunan. Ya. Ketika mau mendekati tahun politik, BLT bansos itu yang nerima suka-sukanya, yang nerima pasti beranggap ini adalah orang baik. Dan mereka dengan bantuan-bantuan itu kecil, mungkin hanya sekian persen yang masih berpikir bahwa oh, bantuan ini akan merubah hidup saya. Tapi orang yang less education berat, kalau ada bantuan, bentar lagi ada bantuan lagi nih, ya kita nunggu aja bantuan lagi. Dan mereka hanya akan terus menunggu bantuan-bantuan itu tanpa mereka ingin berusaha untuk merubah kehidupan. Terkait fenomena lagi nih Pak, ada yang merespon tren ini sebagai suatu, dari menteri-menteri kita terutama ya, banyak banget yang respon memang Pak. Ada juga ya? Iya, betul sekali. Ada yang merespon baik bahwa berarti pemerintah harus berkaca, bercermin dan memperbaiki diri. Tapi ada pula yang ya udah, lu mau pindah-pindah aja. Nah, itu menurut Bapak apakah ini bisa menjadikan bahwa kabinet Merah Putih ini tidak punya kesamaan tujuan ya Pak? Karena menteri-menteri, bahkan menteri dan wamennya pun berbeda pendapat. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Kalau ini kan hanya menanggapi suatu fenomena ya, bukan suatu kebijakan ya. Jadi sah-sah aja dia berbeda, karena ini kan hanya sekedar fenomena. Berbeda kalau itu kebijakan kita tiba-tiba ditanggapi dengan berbeda, ya itu berarti kita akan bisa melihat bahwa ini ada kabinet yang tidak akur nih gitu kan. Tapi kalau hanya fenomena itu kan persepsi. Nah, ini persepsi mereka boleh-boleh aja. Nah, berarti ada yang masih waras nih. Berarti masih ada yang waras, masih melihat bahwa tren kabur aja dulu itu adalah tren yang memang diciptakan oleh masyarakat secara spontan gitu ya, yang untuk merespon kegalauan-kegalauan, kegundahan-kegundahan di dalam dunia atau di dalam diri Indonesia yang lagi sakit ini gitu. Jadi menurut saya itu bukan karena tidak kompakan, tapi itu persen. Berarti saya masih melihat positifnya gini, berarti masih ada yang waras nih pemerintahan. Berarti tidak semua nih
yang duduk di kabinet itu adalah orang-orang yang kemudian hanya siap dan gitu kan, terhadap presiden. Siap dan ya sekarang ya Pak ya? Siap dan. Makanya saya di kelas selalu mengatakan bahwa teman-teman sekarang perbaiki kompetensi diri masing-masing aja nih. Bahasa kasarnya tuh ya maaf ya, sampai saya pengen ngomong kayak gini sama teman-teman di kelas tuh. Kalian gak usah mikirkan istilah apa yang bisa kalian berikan kepada negara. Jadi jangan tanyakan terus apa negara yang bisa negara berikan kepada kita gitu kan. Tapi pertanyakan, katakan dulu rame tuh ya istilah itu. Apa yang bisa kita berikan kepada negara? Gak usah dipikirin. Sekarang kalian pikirkan diri kalian sendiri aja. Gak usah mikirin negara ini dulu gitu kan. Kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dasarnya adalah bahwa negara juga tidak mikirin kita kok. Karena kita menjadikan komoditas kok, komoditas politik kita itu bukan aset. Kalau kita yang hadir di sini itu aset. Hari ini kita itu ibaratnya gini lah. Kalau korupsi Pertamina 1000 kuadriliun itu dibagikan ke kita, nggak mungkin kalian bayar UKT, ya kan? Kalau itu dikelola dengan baik, nggak usah dari Pertamina, nggak usah dari minyak lah, dari sektor apapun, tambang dan segala macam. Kalau itu bisa tanpa dikorupsi gitu ya, nggak ya sudah kalian juga bayar UKT, naik haji kalian semua gratis gitu, ibaratnya seperti itu gitu kan. Nah sekarang kita kan tidak diperlakukan seperti itu, kita hanya diperas, hanya dieksploitasi. Jadi yang dieksploitasi itu bukan sumber daya alamnya aja, tapi kitanya juga diperas gitu kan, dieksploitasi gitu. Nah dengan hal itu kemudian apakah kita tidak boleh merasa skeptis? Sangat boleh. Kenapa? Ya karena memang keadaannya seperti ini. Beda kalau kemudian kita menghadapi sesuatu hal yang memang mungkin kita berada pada posisi yang hebat gitu ya, pada posisi yang luar biasa dengan GDP kita, dengan penghasilan kita yang tinggi dan segala macam. Skeptis mungkin ada. Misalnya gini, orang-orang di Norwegia, Finlandia, Singapura atau di Brunei gitu ya, skeptis terhadap pemerintahannya justru mungkin bagi saya malah aneh. Karena pemerintahannya justru sangat menganggap rakyatnya itu aset. Kalau sedikit itu kali ya, sedikit jadi aset. Kalau banyak ini mungkin beban gitu kan. Itu yang menjadi beda. Tapi kalau pertanyaannya apakah kita boleh? Sangat boleh. Dan itu hak kita. Hak kita sebagai rakyat. Tapi Pak, walaupun ini memang hak kita ya, tetapi ketika semua orang memutuskan untuk pergi, lalu siapa yang mengurus negeri ini Pak? Sekarang yang memiliki kemampuan pergi kan pasti orang menengah ke atas pasti, tanda kutip ya, yang secara ini tidak less education. Karena yang less education tadi lebih banyak menerima bantuan, menunggu bantuannya kapan datang. Nah, artinya sekarang kalau kita boleh probabilitaskan gitu ya, boleh ukur gitu ya, paling nggak lebih dari 1% ya. Yang memiliki mentalitas bertarung, yang artinya kalau saya gini melihatnya bahwa orang-orang yang menyuarakan hashtag kabur aja dulu bahkan berani keluar, itu berarti kan orang-orang yang punya mentalitas petarung, mentalitas kompetitif, ya kan? Sekarang berapa banyak orang Indonesia yang punya mentalitas seperti itu? Karena dari masa lalu kita dibentuk dengan mentalitas disuap. Disuapi. Jadi nggak heran kemudian ketika apa itu mau dikasih apa itu? Nah, jadi nggak heran ketika kita menciptakan karakter budaya, karakter bangsa yang memang seperti ini dan hanya sedikit yang mampu memiliki mentalitas. Padahal kita tuh jauh sebelum Indonesia merdeka itu Indonesia itu sudah punya mentalitas petarung. Kita tahu budaya bangsa Bugis itu pelaut kan. Kita kan dikenal sebagai bangsa pelaut gitu kan. Nenek moyang kita lagunya ada tuh ya, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, nenek moyangku seorang pelaut itu kan ingin menyatakan bahwa bangsa kita itu sudah menjelajah dunia dan sudah terkenal. Orang yang berani keluar dari itu kan orang-orang yang punya mentalitas petarung. Kita ya contohnya aja gini, ini mohon maaf nih, sekali lagi sebagai contoh bagi saya ingin menggambarkan secara sederhana bagaimana mentalitas bangsa Indonesia. Timnas Indonesia bola deh, sebelum ada pemain naturalisasi, lawan Malaysia aja udah susah kan menang. Lawan Thailand nggak pernah menang, ya. Apalagi lawan Jepang, lawan Belanda. Sekarang itu adalah gambaran sederhana bagaimana bukan kita nggak punya skill, kita cuma nggak punya mental aja. Jadi ketika
naturalisasi pemain bola itu datang, timnas kita mulai berubah. Mainnya mulai enak dilihat, tidak ada lagi rasa rendah diri. Itu kenapa? Karena mereka dilahirkan dengan sistem budaya yang memang kompetitif. Sementara kita dibangun dari awal ya, Unik Padas kita itu membangun bangsa ini tidak sebagai bangsa petani lagi ketika habis pasca revolusi. Apalagi di zaman Soeharto, Orde Baru, semua dianggap fine. Mungkin teman-teman tidak lahir di era Orde Baru ya. Saya sempat merasakan era Orde Baru dan merasakan bahwa justru di era Orde Baru itu kalau kalian melihat apakah Orde Baru itu seperti hari ini? Tidak. Orde Baru itu tidak ada penangkapan koruptor, nggak ada. Besar-besaran itu nggak ada. Tapi justru tenang yang mencekam. Kalau kemarin Panji mengatakan menggambarkan Orde Baru seperti Orde Baru itu seperti keadaan yang tenang tapi mencekam. Kita nggak mungkin bikin podcast seperti ini di era Orde Baru. Culik, hilang. Ya kan? Anda ingin memang aman, preman tidak ada. Karena untuk jadi seorang preman, Anda bertato, baru pakai tato aja udah ditembak mati. Tiba-tiba banyak Petrus di zaman itu. Ada banyak mayat bergelimpangan di pinggir jalan, di parit-parit di zaman itu. Tapi tenang yang mencekam. Tidak ada kebebasan berekspresi, tidak ada kemudian jamaah berkumpul gitu ya, entah itu di masjid, entah itu. Tapi kalaupun ada, itu hanya dikooptasi oleh pemuka-pemuka agama yang memang sudah lolos dalam screening Orde Baru zaman itu. Bahkan saya pernah dapat cerita dulu, tetangga saya dulu, kan kalau zaman Orde Baru wajib nyoblos Golkar tuh ya, kalau PNS ya. Nah, sebelum pencoblosan itu ada namanya simulasi di kantor-kantor tuh. Di kantor-kantor itu ada simulasi. Dia kan nama simulasi, boleh aja kan dari simulasi orang gitu ya. Nah, ini adalah coblos yang lain. Dia coblos yang lain selain Golkar, entah P3 atau PDIP atau PDI ya, belum PDI. Dia iseng nyoblos yang lain. Ketahuan, dipecat. Sampai segitunya bagaimana kemudian Soeharto menciptakan Orde Baru itu semencekam itu. Tenang, semua harga itu murah. Tapi di balik kemurahan itu kan ternyata ada hutang-hutang yang tidak pernah dikabarkan kepada kita. Tidak pernah dikabarkan bahwa ternyata semua itu adalah uang hasil subsidi. Hasilnya apa? Ketika pecah krisis moneter, ya sama seperti hari ini nih, sama seperti hari kemarin ketika SG. Ya SG itu kan salah satu indikator aja tuh. Krisis moneter itu kan krisis keuangan ya, krisis bagaimana kemudian investor menarik uang panasnya atau hot money-nya dari saham tadi, dia tarik keluar gitu. Nah, itu yang terjadi seperti hari ini. Apakah kita akan kembali ke 98? Walau tapi tanda-tanda itu makin mendekati. Nah, itu mungkin karena masih ada waktu ya Pak. Di sini pertanyaan terakhir, Bapak memandang Indonesia 10 tahun ke depan itu bagaimana Pak? Ini ya, saya sebelum menjawab itu saya ingin mengomentari tagline yang lagi disuarakan pemerintahan dari kemarin, Indonesia Emas 2045. Pertanyaan saya balik ke kalian semua nih yang akan mengalami ini nih di tahun 2045 nih kan kalian posisi manajerial nih kan umur 40 kan. Kalian merasa Indonesia ini akan emas atau cemas? Cemas. Itu kalau indikatornya adalah hari ini dengan beberapa tahun terakhir, kan kita kalau mau prediktif itu kan kita pakai pola 10 atau 20 tahun terakhir. Artinya kalau hari ini 2025 kan kita melihat Indonesia itu 20 tahun lagi ya, pas ya 20 tahun ya. Kita lihat aja 20 tahun ke belakang pola patternnya itu seperti apa. Kalau saya melihat pola pattern yang terjadi di 20 tahun terakhir ini, Indonesia itu terjebak pada satu, kalau bahasanya manajemen atau bahasa manajemen itu ada namanya middle income trap. Kita hanya terjebak pada sektor kelas menengah, dan kelas menengah ini yang terus-terusan diperas nih oleh negara nih. Kita berada pada posisi ini nih, posisi yang serba nggak enak. Kelas menengah itu pajak ditinggikan, yang diambil kelas menengah, yang sehingga kelas menengah itu hanya bisa turun tahta menjadi kelas miskin atau kelas bawah, tapi untuk menjadi kelas top seperti piramida itu semakin kecil. Jadi jika bertanya 10 tahun ke depan Indonesia jika dipimpin masih dengan hal-hal seperti ini, dengan
kecurangan-kecurangan yang terus terjadi, dengan oligarki-oligarki yang dibangun, dengan ketidakadilan yang terus diciptakan, ya Indonesia bukan lagi kelam. Bisa jadi Indonesia nggak akan bertahan lagi. Kita mungkin sudah menuju, kalau saya katakan dengan jujur, Indonesia sudah menuju yang namanya failed state atau negara gagal. Negara gagal itu ada indikatornya. Tapi kalau saya jelaskan mungkin panjang ya ceritanya. Tapi saya hanya ingin merangkum bahwa negara gagal itu dimulai dari kegagalan. Penegakan hukum itu adalah salah satu ciri-ciri kegagalan sebuah negara. Nah, kita menjunjung tinggi demokrasi. Karena demokrasi itu tercipta atau bisa tercipta dengan baik dengan supremasi hukum. Hari ini aja hukum diakalin. Jadi di mana kita bisa menuju Indonesia Emas 2045 dengan konsep yang seperti ini gitu ya. Dengan hukum yang semakin tidak jelas, hukum semakin tumpul ke atas tapi semakin tajam ke bawah gitu kan. Maling ayam bisa dihukum 5 tahun tapi koruptor yang 350 triliun hanya dihukum 6,5 tahun gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana kemudian bangsa ini kemudian menurut saya jangankan bermimpi untuk menciptakan ekonomi 7% seperti harapan Prabowo, bisa bertahan di 5% aja sudah hebat dengan segala kondisi hari ini. Kenapa investor-investor kan kalau bicara setback lagi kemudian ini ada peluang sebenarnya perang dagang antara Cina sama Amerika. Cina banyak merealokasi industrinya dari belahan Eropa dan Amerika. Ini kan peluang. Kalau kita bisa mengambil itu, kita akan banyak menciptakan lapangan kerja dengan segala sektor. Tapi apa yang terjadi? Cina lebih banyak beralihkan industrinya ke Vietnam dan ke Malaysia. Yang disalahkan oleh pemerintah kita apa? Selalu. Kenapa Cina mengalihkan industrinya ke Vietnam atau ke Malaysia atau ke negara lain di luar Indonesia? Alasannya karena di Indonesia sering demo, kemudian UMR-nya ketinggian, segala macam. Akhirnya dikomparasi tuh sama pemerintah tuh lihat Cina tuh nggak ada demo, kemudian di sana UMR-nya rendah. Pernyataan itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat menyudutkan bahwa rakyat itu memang sekali lagi bukan aset, tapi komoditas. Itu pernyataan yang memang dikeluarkan dengan sengaja atau dengan kesadaran penuh oleh pemerintah bahwa ketika komparasinya seperti itu, memang kita itu komoditas, bukan aset. Lalu gimana kita menjadi negara besar, menjadi negara maju, even 10-20 tahun lagi, kalau lagi-lagi rakyatnya bukan sebagai aset, tapi sebagai komoditas. Komoditas kan bisa kalian apakan. Kalau kalian punya komoditi kan suka-suka kalian kan. Mau kalian peras, mau kalian banting, mau kalian buang, mau kalian hancurkan, mau kalian matiin. Dan itulah kita. Kita bukan dianggap sebagai aset, sehingga kemudian kecil sekali jika kita ini bukan hanya masalah perubahan mindset, tapi yang mungkin boleh saya katakan kita butuh perubahan generasi. Bagaimana menyelamatkan Indonesia hari ini, saya rasa adalah cutting generation. Nggak ada pilihan lain. Karena apapun pilihan yang dilakukan pasti akan salah. Dalam artian gini, kita berharap pada anak muda, ya kan, anak muda yang kemudian berusaha merubah gitu kan, merubah Indonesia ini. Tapi kalau anak muda itu yang punya idealisme itu kemudian dikontrol oleh sistem yang memang sudah jelek, yang sudah buruk, yang sudah korup, gitu kan. Pilihannya kan mereka mau bertahan untuk hidup dengan mengikuti sistem itu, atau kemudian pilihannya adalah mereka keluar dan mati. Sehingga orang lebih realistis sekarang, tuntutan hidup yang semakin berat, orang akan tetap bertahan di sistem itu dan mengorbankan idealismenya, mengorbankan apa yang mereka yakini itu benar, dan mereka melanggengkan kebiasaan dan budaya-budaya seperti itu. Artinya apa? Yang dibutuhkan Indonesia itu cutting generation dan nggak ada pilihan. Tapi yang di atas tuh selesai. Cukup disayangkan sebenarnya ya Pak ya. Tapi di sini saya ingin berterima kasih sekali karena Bapak sudah membuka cakrawala kami seenggaknya untuk bagaimana sih menyikapi tren tersebut. Dan ini harapan saya sebenarnya, syukur-syukur pejabat bisa lihat dan tahu apa sih nasionalisme itu. Tapi gini, sebelum saya nutup ini, ya. Diskus kita hari ini atau podcast kita hari ini bukan ingin menumbuhkan pesimistis. Iya. Enggak, ini enggak pesimis. Oke, pesimis terhadap pemerintahannya, iya. Tapi justru ini adalah peluang buat kita, buat rakyat ini bersatu menyelamatkan negeri ini. Ya kan? Menyelamatkan negeri ini lewat apa? Ya lewat kita
kita penggerak mahasiswa, dosen, buruh, karyawan yang tadi kita tidak dianggap aset, kita dikomoditaskan itu, kita harus bersama-sama berjuang menjadikan diri kita aset. Ya, apapun bentuknya nanti, apakah memang harus perlu reformasi seperti 98 atau bahkan revolusi, ya itu pilihan terakhir. Tapi kalau revolusi pasti ada yang dikorbankan. Tapi setidaknya kita harus menyelamatkan negeri ini. Nggak ada pilihan lain, kita harus berjuang bersama-sama. Saya memanggil sih, mengajak teman-teman semua, kita selamatkan negeri ini gitu kan. Tren kabur aja dulu kan hanya satu indikator, hanya satu parameter, satu sinyal bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau hari ini masih ada orang bilang Indonesia gelapnya di mana sih, terang aja kok gitu kan, berarti cakrawalanya tetap harus diperhatikan. Jadi ini lagi-lagi bukan mengajak untuk pesimis, tapi justru ini realitas yang harus kita buka supaya kita membangun nilai-nilai optimis supaya bangsa ini bisa diselamatkan. Mungkin bukan mereka yang duduk di kursi-kursi untuk hari ini, yang berada di Fairmont itu, yang harus kita selamatkan. Justru mereka mungkin harus kita jungkalkan. Berarti pesimis itu nggak apa-apa dan itu hak, dan tapi yang penting kita berjuang untuk membangun negeri. Sekali lagi terima kasih Bapak Yamin. Semoga sukses selalu sehat. Nah, teman-teman, itu tadi podcast kita hari ini terkait isu kabur aja dulu dari pandangan dosen, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.